cepat Anda jawab gitu. Jangan sampai nggak dijawab gitu, kosong. Jangan sampai kosong lah intinya. Jawab, ya. Makanya ini harus sejak awal saya ingatkan manajemen waktunya ini, karena saya yakin ini akan apa ya? Akan sebenarnya membutuhkan waktu lama, tapi waktunya terbatas gitu loh. Saya yakin sekali ini soal ini akan butuh waktu lama. Walaupun saya nggak tahu, tapi kan nggak bisa ya, bukan nggak bisa, tapi Anda nanti jangan tulis jawabannya seperti itu. Terus peralatan-peralatan yang kita siapkan, alat tulis kita. Butuhkan ya, termasuk lembar jawaban yang sudah dalam bentuk siap dipakai kan gitu kan. Siap mungkin sudah diisi dulu, yang mana-mana yang bisa diisi dulu kan. Jadi jika nanti jangan tulis jawabannya seperti itu. Terus kalau ada yang salah seperti apa gitu ya. Ya itu semua disiapkan, termasuk kalau kita online seperti ini, gangguannya itu kita kadang-kadang nggak kita Fosmeyer gitu ya, kadang-kadang kita nggak bisa prediksikan gitu. Kadang-kadang kita berharap mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi entah itu pemadaman, entah itu error di komputernya atau apa, tiba-tiba wifi-nya misalkan ya lemot, tiba-tiba atau jaringannya itu tiba-tiba terputus. Itu semua harus diantisipasi ya. Jadi Anda harus punya plan B, mungkin plan C untuk antisipasi itu. Terus kontak dengan BAK, panitia ujian itu harus kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, silakan dikomunikasikan dengan, kan ada PJ-nya untuk setiap mata kuliah, kan ada PJ-nya kalau ada kendala-kendala itu. Ya silakan Anda nanti kontak. Jadi karena kalau soal ujian seperti ini Anda tidak berhadapan dengan dosen. Dosen itu pada posisi di luar, menyaksikan pertempuran. Anda itu ada di dosen di luar. Anda berhubungan dengan BAK. Jadi semua aktivitas Anda itu nanti larinya dengan BAK. Komunikasinya dengan sana, panitia ujian di sana. Ya. Jadi kami hanya menerima hasil gitu. Sehingga saya hanya berharap mudah-mudahan Anda penuhi semua ketentuan-ketentuan, termasuk ada fakta integritas, semua penuhi semua. Jangan dilanggar, udah ikuti aja. Ya, ikuti aja semaksimal mungkin. Ya, itu yang pesan saya. Sehingga nanti kalau misalkan terjadi ada problem, kita tidak berharap kalau ada selalu kontak dengan panitia seperti apa. Ya, jadi kalau dosen nggak bisa memutuskan karena memang itu di luar wilayahnya dosen. Ya, dosen hanya menerima LJU-nya nanti setelah LJU baru itu urusan dengan dosen. Maka saya wanti-wanti LJU-nya jangan sampai kosong tadi itu kan. Itu kewenangan kami. Oke ya. Jadi soal UTS ini 2 soal, waktu 90 menit, open book, silakan nanti Anda siapkan. Terus beberapa hal yang ingin saya review adalah otomatis. Sebentar sebelum ke sana, silakan kalau ada pertanyaan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, karena memang hari ini kita persiapan untuk UTS, review entah itu materi, entah itu hal-hal yang terkait dengan UTS nanti gitu. Silakan kalau ada yang mau disampaikan dulu dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Monggo. Semalam ada teman-teman yang nanyain, Pak, pertemuan di ke-7 ini mau mereview itu UTS bentuknya kuis atau tidak kan gitu. Saya tanya kembali, suka kuis atau ya review? Saya bilang gitu. Review aja Pak gitu kan. Ya udah saya ikuti. Ya ada yang saya ikuti. Ini kita review aja, nggak sampai ke UTS, jadi nggak usah khawatir ya. Nggak sampai apa kuis. Kan kemarin Anda udah kuis kan itu. Oke ya. Jadi soalnya tadi seperti itu. Terus ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, terutama kalau ini saya coba prediksikan kalau Anda diminta nanti untuk membuat suatu ilustrasi, ya, suatu ilustrasi. Misalkan ini, biasanya kalau soal seperti ini kan bisa soalnya itu berurutan, itu soal 1 terus nyambung soal kedua, atau 1 itu A B C D kayak gitulah, ya. 1 itu berurutan gitu. Atau bisa 1 dilanjutkan ke B, tapi biasanya kalau seperti soal 2 soal itu berarti biasanya pisah. Cuman di 1 soal itu biasanya dia rentetannya banyak. Ya, rentetannya banyak.
di soal kedua rentetannya juga banyak. Nah, karena akan habis waktunya tadi. Agar habis waktunya tadi, maka jawaban Anda itu kecepatan nulis ini harus disiapkan. Fisik juga harus posisi fit ya, karena nulisnya mungkin banyak. Kalau seperti ini tadi juga jangan pelit. Jangan pelit, maksud saya jawabnya jangan pelit. Ya, maksimalkan tapi dengan cepat, dengan kecepatan itu maksimalkan. Karena saya pernah menemukan jawabannya to the point gitu. Ada jawaban yang memang kita diminta to the point. Tapi ada juga jawaban yang kalau seperti ini kalau kita diminta untuk ilustrasi kasus seperti ini, itu bukan to the point menurut saya. Tapi bagaimana Anda menyampaikan pendapat Anda dengan dasar pengetahuan Anda gitu kan. Dan itu tidak bisa dikatakan itu cukup menyita waktu, menyita ruang kertas lembar jawaban itu juga gitu. Jadi kalau Anda bisa maksimalkan itu kan saya juga bisa melihat bagaimana Anda mensikapi kasus tadi gitu. Tapi kalau sedikit saya agak sulit untuk memahaminya gitu. Terus sehingga harapannya adalah bisa mendapatkan nilainya maksimal gitu. Jadi kami dosen itu akan memberikan nilai memang kalau itu memang itu hak Anda yang akan saya berikan gitu. Tapi kalau jawabannya Anda itu tidak maksimal, saya juga nggak bisa memberikan pertanggungjawaban nilai secara maksimal juga kan gitu. Jadi saya kembali kepada jawaban itu. Jadi saya harapkan jangan pelit kalau menjawab, terutama kalau soal-soal seperti ini ya. Maksud saya pelit tahu ya, maksudnya itu ya to the point, singkat, jelas, padat itu. Jangan seperti itulah. Explore kemampuan Anda, explore ya. Ini untuk mata kuliah untuk mata kuliah upaya hukum ini ya. Misalkan nih, buatlah ilustrasi sengketa pajak dan upaya hukum dari wajib pajak yang diawali dari tidak disetujuinya sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan yang ditandatangani di berita acara hasil pemeriksaan yang kemudian akan diterbitkan surat keterangan pajak. Proses upaya hukum dimulai membuat case atau start ya. Kita diminta untuk buat case dari SKP yang disediakan berikut ini sampai dengan terbitnya surat keputusan keberatan. Nah, kali ini kan Anda sebenarnya dihadapkan pada soal itu ada SKP gitu. Kalau kita bicara mengenai SKP, di situ ada latar belakang tidak disetujui sebagian atau seluruh hasil, kemungkinan ada SKP kemudian SKPKB kemungkinan. Kalau ya kemungkinan SKPKB. Jadi kemungkinan nanti akan ada data SKPKB. Entah itu SKPKB-nya orang pribadi, ya, entah SKPKB-nya badan, gitu ya. Tapi kemungkinan akan ada SKPKB. Anda disodori ini ada SKPKB. Kalau kemarin kita latihan kan Anda diminta bikin SKPKB sendiri. Ingat nggak pertemuan awal kita? Saya minta untuk bikin SKPKB. Nah, kalau itu terjadi ya bikin aja gitu. Kalau nggak ada ketentuannya ya silakan Anda bikin ilustrasi, bikin SKPKB sendiri gitu, dengan format SKPKB. Ya. Makanya kemarin kita juga harus lihat aturan-aturan yang memuat format-format itu, jangan lupa gitu kan. Ya, format yang nanti kita lihat format-format yang sudah saya sampaikan ke Anda ya, format entah itu keputusan ya, entah itu putusan itu tinggal ikuti formatnya itu, template-nya ada tinggal diikuti ya. Nah, di sini kalau kita bicara mengenai kasus ini, maka Anda dihadapkan pada adanya data SKP, mungkin SKPKB ya. Kalau sudah diterima SKPKB, kalau WP-nya tadi di awal di closing conference atau di pembahasan akhir itu ada yang tidak disetujui, maka kemungkinan besar ada yang disetujui, mungkin ada disetujui ada mungkin tidak. Tapi di situ kalau tidak disetujui sebagian atau seluruhnya, berarti kalau ada sebagian berarti ada disetujui, maka nanti di SKP-nya itu di SKPKB-nya itu mungkin ada yang dia setuju dalam proses ada seperti itu. Tapi kalau di situ tidak ada sama sekali, berarti kemungkinan besar dia tidak setuju semua hasil pemeriksaannya. Ya tinggal nanti dilihat di format SKPKB-nya apakah ada yang disetujui. Kan ingat waktu itu saya sampaikan kalau nggak di bagian bawah ya, sebelum ada nilai SKPKB-nya kan ada kolom di bawah itu yang menunjukkan berapa yang disetujui dalam pembahasan akhir. Kalau itu kosong, nilainya nggak ada, berarti WP tersebut
mungkin menolak atau seluruhnya tidak disetujui. Karena kan dia kalau dia disetujui kan dia harus bayar pada saat dia mau mengajukan keberatan. Ya, itu bisa saja dari SKPKB-nya. Lalu setelah itu apa yang harus Anda lakukan? Nah, selanjutnya apa yang harus Anda lakukan kan gitu diminta. Kalau Anda di situ disebutkan sampai dengan terbitnya surat keputusan keberatan. Diminta untuk terbit, berarti ada produk surat keputusan keberatan. Ada SKPKB, nanti diminta untuk Anda buat produk SK keberatan. Nah, silahkan Anda akan lakukan apa yang Anda lakukan di situ. Ini yang harus Anda kerjakan. Ya, jadi ada data SKPKB, diminta untuk buat SK keberatan, silahkan Anda berproses. Nah, ini kembali ke Anda. Berarti kan butuh waktu yang cepat untuk mengerjakan soal saya tadi. Maka di sini saya kasih rancangan berupa titik-titik ini apa yang dilakukan itu. Kira-kira apa? Kira-kira yang akan dilakukan untuk membuat penyelesaian soal ini. Kita sharing aja. Ya, monggo. Mohon izin Pak, kalau misalkan ada SKP itu nanti terus dia tidak sepakat atas bagian isi SKP itu, dia mungkin akan melakukan keberatan. Nah, pertama yang dia harus dilakukan itu adalah membayar sebesar yang berapa dia setujui di PAHP-nya. Ya. Itu berarti harus ada SSP Pak. Dia kemudian nanti itu mungkin akan dilampirkan beserta nanti dia juga buat surat keberatan. Yang di dalam surat keberatan itu isinya nanti adalah berapa penghitungan pajak menurut dia atas jumlah rugi, kemudian jumlah besarnya pajak, dan juga atau kalau mungkin pemotongan pemungutan juga itu disertai alasan-alasan yang jelas. Terus kemudian beserta SKP-nya nanti dilampirkan juga. Terus nanti akan dikirimkan ke melalui KPP, nanti akan untuk diteruskan ke Kanwil untuk ke unit peneliti keberatan nanti. Ya. Nah, dari sana nanti akan dilakukan proses penelaahan keberatan atau penelitian keberatan oleh tim itu, sehingga nanti produknya yang terbit di akhirnya adalah SK, Pak. SK keberatan. Kalau misalkan memang tadi memenuhi persyaratan dan bisa diproses. Kalau misalkan tidak bisa diproses, tidak memenuhi, itu ada surat. Seingat saya ada surat pemberitahuan, dan itu surat pemberitahuan itu bukan merupakan suatu keputusan, itu jadi tidak bisa dibanding. Dengan kalau misalkan di tengah-tengah itu wajib pajak itu mencabut, itu juga bisa dengan surat permohonan pencabutan, dan nanti ada jawaban pemberitahuan bahwa diterima atau ditolak, begitu Pak. Mungkin mohon koreksinya. Terima kasih. Ya, baik Mas Rosa. Oke, ada lagi yang lain nambahkan secara rangkaian? Oke, sudah, menurut saya itu sudah tepat. Secara rangkaian memang seperti itu. Ya, yang perlu diingat mungkin ini kan berarti kan ada ilustrasi, berarti ada produk, terus ada juga nanti hal-hal yang perlu di situ sampaikan tadi, misalkan ada SSP itu harus disebut juga kan di situ ya. Terus juga jangka waktu, jangan lupa waktu. Pada saat Anda menyampaikan keberatan ya, harus dilihat kapan ya SKP tadi itu dikirimkan gitu ya, dikirim. Tapi kalau di situ tidak disebutkan, ya kira-kira di answer-answernya mungkin kayak asumsi lah, mungkin asumsinya dikirim tanggal sekian gitu kan, berarti dalam jangka waktu 3 bulan dikirim. Nah, itu harus untuk kelengkapan formal kan, itu bagian dari kelengkapan formal. Tadi selain SSP tadi juga itu. Nanti prosesnya jangka waktunya sampai proses di keberatan, terus juga penyelesaiannya jangka waktunya berapa lama kan gitu, harus dirangkai itu. Pokoknya intinya disinilah pengetahuan Anda diminta untuk masuk di situ. Anda masuk sampaikan selain produk-produknya. Nanti endingnya adalah produk hukumnya tadi Anda harus membuat ilustrasi sebuah SK keberatan tadi. Nah, kalau seperti itu SK-nya seperti apa ya, itu terserah Anda nanti. Anda mau setujui sebagian, dikabulkan sebagian, atau dikabulkan seluruhnya, atau ditolak, itu terserah Anda, karena Anda diminta untuk buat ilustrasi. Jadi kewenangan Anda, karena Anda di sini seolah-olah menjadi fiskus yang punya kewenangan untuk menerbitkan SK keberatan. Ya seperti itu ya. Jadi tapi yang penting rangkaian tadi Anda penuhi,
terus Anda tulis juga di situ gitu. Jangan sampai hal-hal yang terkait dengan proses keberatan Anda sampaikan di situ, terus sampai produk akhirnya adalah SK keberatan seperti itu ya. Jadi yang disampaikan beberapa masalah tadi udah tepat, tinggal timing tadi mana-mana yang kira-kira belum sudah Anda lengkapi ya, seperti itu. Dan produk SK keberatan seperti apa? Nah, kita kembali ke format SK keberatan kan kalau gitu kan itu. SK keberatan perlu pernah sebentar saya dulu. Di SE 11 ada enggak? Kita lihat dulu ya. Ya, SE11 ini sangat banyak. Kita lihat coba ya sebentar ya. Kita lihat SE11 ya. Dan ini terkait dengan keberatannya. Nah, ini tentu saja hal-hal yang penting nanti atas proses keberatannya bisa Anda ambilkan dari sini ya. Jadi nanti silakan nanti karena ini ada diatur dalam slide keberatannya, maka nanti Anda juga bisa sadur dari sini ya. Dari sini. Makanya tadi saya katakan kecepatan Anda ini penting karena waktu ini ada dibatasi benar-benar. Saya yakin ini Anda bukan masalah tidak bisa, tapi hanya waktu. Ini masalah waktu yang menurut saya perlu. Ya, sejak awal saya katakan ini waktunya saya lihat sangat pendek ini, sangat pendek. Jadi Anda harus cepat, ya. Sampai juga nanti kita lihat di lampiran ini. Nah, kalau open book seperti ini kan Anda harus siapkan nanti ya, apanya SE-nya harus Anda siapkan, mana yang terkait dengan ini harus Anda siapkan. Ya, barangkali form-form yang terkait dengan itu juga Anda perlu siapkan. Ya, ini terkait dengan kalau salah sasaran ya. Intinya nanti yang tepat mana, form yang tepat Anda ambil lah ya. Ada yang paling tepat Anda ambil. Kita lihat dulu ini jangka waktunya. Ini kalau perlu informasi ya, data informasi kalau perlu, tapi kalau menurut saya ini nggak hanya ditulis aja, kalau memang diperlukan itu Anda ditulis, ada di state aja, nggak usah dibuat, tapi di state aja kan nggak dimintaan, ini hanya di state aja, dia hanya di state di jawaban Anda gitu ya. Ini kalau ada pencabutan apa ya, itu di state tadi diceritakan saja ya. Terus ini suatu tugas otomatis ini internal DCP. Terus kelengkapan berkas, kalau ada berkas atau tidak, ini semua di state. Kalau ada hal-hal penting terkait dengan proses itu, silahkan Anda sampaikan. Terus, ini pemenuhan berkas. Oke, lanjut lagi sampai teruskan ya. Materi sengketanya ini internal DCP-nya, dia buat matrik pengawasan. Ini kalau ada peninjauan lapangan diperlukan bagi tim penelah keberatannya, kalau mau turun ke lapangan lagi ini juga ada. Ini peninjauan lapangan. Laporan peninjauan lapangannya, kalau ada permintaan bukti. Nah, ini undangan pembahasan klarifikasi sengketa kepada wajib pajak sebelum proses selesai. Terus kita lihat tas kerjanya. Oke, memang banyak ya, tapi mana yang penting aja nanti yang dicomot yang penting. Tapi kalau saya ini nggak perlu dibuat, tetapi di state aja, di state itu langsung ditulis ya. Dan sampai produk akhirnya. Ya enggak formnya sini.
masih. Oh enggak ada ya. Jadi Anda bisa lihat nanti kalau SK-nya bentuknya seperti apa, Anda bisa lihat di sini nggak ada formnya, hanya prosesnya. Formnya SK keberatannya nggak ada. Mungkin bisa di internet kali ya. Saya taruh di mana saya form itu ya. Saya juga belum ketemu nih. Tapi paling tidak dari sini Anda bisa melihat gambaran bagaimana nanti penerbitan SK keberatannya. Ya, gimana prosesnya. Nanti contoh SK-nya silakan Anda coba cari ya di internet, mudah-mudahan ada. Kalau mungkin ada yang punya silakan di-share ke teman-temannya kalau sudah ada. Ini saya contoh nih kalau nanti misal membutuhkan, jadi biar Anda tinggal ikuti template-nya gitu maksudnya biar cepat. Ya, seperti itu. Oke. Silakan ada komentar terkait dengan tadi poin yang pertama ini. Kita juga ada PMK 9. Ya, coba kita lihat PMK 9. Selain SE ada PMK kan ya. Kita lihat PMK 9. Nah, PMK 9. Di sini format keberatannya. Nah, ini. Ya, tadi kita diminta untuk bikin surat keberatan kan, karena nggak ada yang nggak sepakat kan, karena produknya adalah SK keberatan maka harus ada surat permohonan pengajuan keberatannya. Ini contohnya. Nah, ini berarti kalau ini harus dibuat ya, dibuat kalau seperti ini karena ini proses yang menurut saya perlu disampaikan karena kita nggak tahu sengketanya kalau nggak dibuat gitu kan. Kalau hanya sekedar ilustrasi, di state aja nggak mungkin. Ini harus dibuat karena akan ketemu sebenarnya alasan sengketanya apa, itu bisa kelihatan di sini kan gitu kan. Ya. Bisa kelihatan di sini. Termasuk hal yang menjadi dasar pertimbangan pengajuan keberatannya. Sini. Ya, berarti harus dibuat. Coba aja, Anda bisa nulis seperti ini seperti banyak itu kan. Nulis ini aja ini butuh waktu bisa 5 menit ini gitu. Anda harus, makanya saya hati-hati benar nih waktu nih. Karena ini sudah Pak, ini nggak boleh di print ya Pak kalau misalkan disuruh buat gitu nanti di UTS. Kalau mau di print bisa nggak? Sebenarnya sih kalau saya sih monggo-monggo saja gitu. Kalau nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang dilanggar ya, monggo aja. Tapi nanti format LJU-nya seperti apa? Anda harus padukan juga dengan format LJU-nya. Atau gimana? Sepanjang kalau saya sih monggo aja gitu. Monggo aja itu dalam bentuk print out. Cuman kan ada nggak ketentuan ya harus ditulis dengan tangan gitu loh. Itu ya ketentuan seperti itu, sepanjang itu nggak melanggar ya saya sih silakan saja gitu ya. Karena itu banyak juga gitu kan. Kalau sekarang kan buat SK kan mesti di kantor pun juga di print out kan. Buat laporan pun semuanya bentuknya bentuk file gitu kan. Nah kalau pakai tangan kan balik lagi kan gitu. Nah saya juga memahami itu. Cuman ketentuan di kampus kita nanti ujiannya monggo gimana teknisnya. Kalau saya sih enggak keberatan sih kalau saya sih untuk memakai itu, silahkan sih karena itu kan bagian dari teknologi yang digunakan, cuman mensinkronkan dengan ketentuan itu yang menurut saya perlu diantisipasi oleh Anda semua. Gitu ya. Ada ketentuan enggak selama di LJU ada ketentuan kemarin kan ada itu ya pengumuman terkait dengan apa aturan ujian kemarin itu, ada nggak ketentuan khusus untuk LJU? Ada yang bisa sharing? Biasanya di soalnya Pak kalau untuk ketentuan LJU-nya. Oh gitu. Kalau dari BAK sendiri, apakah harus tulis tangan? Apakah boleh di mail out gitu? Ada nggak Mbak Arum? Setahu saya kok belum ada, tapi biasanya tulis tangan Pak kalau kemarin-kemarin ujiannya itu. Tangan ya? Ya, kalau UOL ujian online.
Kalau sekarang Anda dihadapkan pada kondisi seperti tadi pertanyaan dari Mas Pramasta tadi, misalkan bisa nggak di print out untuk dijawab itu masuk sesuai dengan kondisi LCU-nya gitu, kira-kira memungkinkan nggak ini? Kalau semester kemarin nih Pak, misal ada SSP seperti itu, SPT itu bisa di print sih Pak formatnya. Bisa. Bisa Pak. Iya Pak, kayak kebijakan dosen gitu Pak. Oh gitu. Iya Pak, kalau saya waktu semester lalu, semester 4. Iya Pak. Oke, kalau saya sih sepanjang itu tidak bertentangan dengan ketentuan, monggo saja gitu. Kalau saya sendiri sih nggak ada masalah gitu ya. Jadi untuk mempercepat kerja Anda juga karena cukup banyak karena waktunya mepet gitu kan, terus form-form itu kan banyak, jadi silakan saja. Toh sudah ada form sesuai dengan PMK-nya kan gitu. Tinggal ya. Tadi sekali lagi saya sih menyerahkan ke Anda sepanjang itu nggak bertentangan, saya sih oke-oke saja gitu. Ya, intinya gitu ya. Antara teknisnya seperti apa nanti Anda mendesain LCU-nya gitu, di print out dulu seperti apa, kan nanti harus sesuai dengan soalnya juga. Mungkin kosong-kosongnya itu harus diisi dengan, mungkin template-nya bisa dibuat dulu gitu ya, tinggal diisi datanya sesuai dengan soal kan gitu ya. Ya monggo silakan. Ya, saya silakan. Ya karena memang butuh waktu banyak ini kalau bikin seperti kan ini juga nulis ini juga banyak juga ini kan. Gitu ya. Oke. Itu ya Mas Pramasta ya. Jawabannya sekali lagi saya tidak keberatan untuk tidak ada masalah buat saya untuk memakai template ini gitu. Karena memang ini ada di aturan. Yang kedua adalah kalau kita sampaikan juga di lapangan gitu ya, otomatis petugas pajak pun juga memakai template ini gitu. Mereka juga nggak mungkin tulis tangan kan gitu. Ya, nggak mungkin tulis tangan. Ya ditulis bahkan semuanya pakai komputer gitu ya. Ya sekarang Anda kan mungkin tulis tangannya hanya di bagian-bagian kosong kan gitu kan. Itu menurut saya sih masih oke gitu. Ya masih bisa ditoleransi untuk diterima lah misalnya. Termasuk tadi SSP ya. Di SSP kan nggak mungkin bikin SSP sendiri, gambar SSP, gambar Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan gitu kan. Ya kan nggak mungkin pakai garis-garis, butuh waktu lama itu kan. SSP kalau kita aja minta SSP di KPP banyak kok gitu. Ya, jadi oke lah, monggo lah kalau saya. Ya, template-nya bisa dipakai lah. Ya. Oke. Terus kita lihat. Jadi nanti template yang Anda butuhkan Anda seleksi gitu, mana yang dipakai, mana yang itu kan sesuai dengan soalnya kan gitu ya. Tergantung dengan soalnya. Terus jadi ada SE11, ada PMK ini ya, harus ingat PMK 9, SE11 gitu ya. Sebenarnya ada PMK yang terbaru ya 2015 kan, cuman dia sepertinya hanya merubah sedikit dari PMK 9. Jadi lebih banyak di PMK 9 menurut saya dicantumkan terkait dengan pengajuan keberatan ini. Sambil kita lihat-lihat ya, sambil kita lihat hal-hal yang kita review kembali ya di PMK 9 ini apa saja yang perlu diambil. Pencabutan. Oh ya, Anda sudah punya ini ya, sudah punya PMK-nya ya? Sudah Pak. Oke. Sehingga saya sudah juga share di LMS, tahu saya sudah saya sampaikan di sana. Coba kita lihat, saya yang belum ketemu format SK tadi, SK keberatannya. Nanti silakan Anda kemarin kan bikin SK keberatan ya? Waktu saya tugaskan itu. Anda sudah punya template-nya ya? Ada sudah punya? Saya ada sih Pak sebenarnya. Ya udah, kalau sudah ada berarti nanti kan tinggal dibagi teman-teman. Oh iya Pak. Ya silahkan, kalau sudah punya template-nya. Maksud saya biar cepat gitu. Biar cepat, jangan sampai kita nggak dapat template-nya. Oke, berarti sudah ada ya, silahkan nanti di-share. Pokoknya intinya kalau ada template punya silahkan berbagi lah. Toh jawabannya nanti kan bisa beda-beda. Yang template-nya sama kan bisa saja jawabnya beda-beda. Tapi harapannya juga jawabannya sesuai dengan harapan kita semua lah.
ini ada keputusannya. Ini ada nih. Ada di PMK 9 ternyata. Ya, ada nih. Ya, ini yang untuk PPH ada, PPN ada itu ya. Nah, ini silakan. Sudah ada di sini ya. Ini ada nih. Ya. Yang isinya ya tergantung nanti kasusnya gitu kan, kasusnya. Berarti isinya nanti tergantung SKP-nya nanti seperti apa, dan kira-kira nanti mana yang ilustrasi yang Anda buat. Makanya soalnya akan beda-beda. Saya yakin akan beda karena ilustrasi masing-masing akan beda-beda. Soalnya sama, bisa juga soalnya berbeda, mungkin badan orang pribadi gitu. Terus ilustrasinya juga akan berkembang gitu. Masing-masing akan melihat, akan membuat ilustrasi sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Sampai nanti akhirnya di belakang juga akan beda. Ya, saya yakin nggak akan sama, nggak akan ada yang sama. Ya, kembali kepada Anda. Ya. Nah, nama-nama ilustrasi, nama-nama saja. Anda silakan sebut. Anda tulis nama Anda juga boleh. Anda mumpung bisa kesempatan jadi dirjen juga boleh di sini. Jadi apa? Paling nggak kan Kakanwil dia. Yang tanda tani Kakanwil ini eselon 2 ini. Nah, boleh Anda boleh nama Anda. Nggak apa-apa kan? Bisa jadi pejabat seperti ini ya. Oke ya, itu ya. Silakan. Kalau ada pendapat silakan. Satu review terkait dengan ini juga, keberatan ini. Silakan kalau ada yang didiskusikan, silakan ada ditanyakan. Monggo. Oke, saya lihat juga sebentar, SE11 sudah PMK. Ini PMK 202 ini yang terbaru, tetapi kayaknya lampirannya nggak ada ini. Ini yang hanya mau ubah sedikit yang ada di PMK 9 tadi. Ya. Jadi lebih banyak diatur di PMK 9 dan SE11 tadi ya. Coba lihat SE65. SE65 isinya apa ini? Oh, ini yang badai gugatan nanti setelah ini. Ini kita fokus ke ini dulu, ke keberatan dulu ya. Jadi di soal yang ini tadi. Nah, ini nanti sekali lagi kembali ke Anda, bagaimana Anda membuat ilustrasi ini. Semakin banyak ilustrasi, semakin banyak juga tuntutannya Anda. Ya, kalau Anda ada sesuatu ya, Anda memanage sesuai dengan kemampuan Anda lah misalnya. Jangan terlalu banyak juga gitu, karena nanti kalau banyak yang disengketakan juga akan semakin repot juga, di belakang kan juga banyak juga. Ya, tadi sekali lagi lihat soalnya, terus bagaimana Anda bisa menunjukkan proses ini dan menyelesaikan kasus ini. Ya, ini yang penting. Ya. Jadi bisa dipahami ya ini ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti ini saya anggap Anda bisa memahami soal seperti ini. Nah, ini lanjut ke berikutnya. Makanya kemarin tugasnya kan berangkai dari awal Anda bikin SKP sampai proses setiap penugasan yang tidak dikumpulkan itu, gitu kan, yang tidak dikumpulkan itu Anda membuat ilustrasi ini sebenarnya untuk desain ini. Nah, ternyata di soal B ini dari soal tadi misalkan ini dirangkai dengan soal A. Ternyata wajib pajak tidak setuju dengan SK keberatannya. Ya, ternyata tidak setuju. Pasti ada upaya hukum berikutnya kan, gitu kan. Nah, Anda diminta untuk membuat ilustrasi berikutnya, yaitu BP mengajukan banding. Nah, di sini ada proses banding yang harus Anda kuasai juga, gitu. Sampai terbit putusan banding, nah, gitu. Maka nanti alurnya sama dengan tadi pada saat dia mengajukan proses keberatan, tapi ini pada posisi banding, gitu ya. Jadi ilustrasinya juga harus ilustrasi terkait dengan alur pengajuan banding, permohonan wajib pajak pada banding, gitu ya. Jadi ini yang harus Anda pahami dan Anda kuasai. Atau mungkin bisa juga, ya, enaknya kalau nggak tahu soal tuh gini, saya bisa ngomong macam-macam. Kalau saya tahu soal, masa juga nggak bisa ngomong. Ya, maksudnya kalau saya bikin soal ujian, saya nggak akan bisa ngomong karena saya terjaga nggak sampai sama dengan soal. Tapi kalau saya nggak tahu soal kan saya ngomong apa saja boleh kan, gitu kan. Kalau ada yang sama ya alhamdulillah, kalau nggak ada yang sama ya berarti ya bagus lah gitu ya. Ya, jadi
di sini saya senangnya nggak ikut bikin soal itu, walaupun diminta untuk bikin soal itu ya, itu kadang-kadang saya nggak bikin karena saya bisa leluasa untuk menyampaikan ke Anda gitu, memprediksikan soal-soal itu, sehingga saya juga ingin saja mengetahui Anda menghadapi soal yang dibuat oleh dosen lain seperti apa gitu. Ini saya ingin tahu seperti itu juga. Jadi saya percaya kalau dengan proses yang kemarin saya percaya sih, saya yakin sih Anda bisa sih. Ya, saya yakin bisa. Ya, makanya mau dibuat seperti apa, insya Allah bisa. Ya, dengan proses yang kemarin step-stepnya diikuti ya, Oke, nah sekarang putusan banding nih. Otomatis putusan banding kan aturan-aturan terkait dengan banding Anda harus kuasai. Ya, aturan dengan banding harus dikuasai. Tadi termasuk prosesnya pengajuannya, permohonan dibuat, kapan dia harus disampaikan melalui KPP misalkan. Ya. Terus hal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh wajib pajak. Jadi di sini Anda itu berlaku dua sisi. Anda berlaku sebagai wajib pajak dan Anda juga sebagai petugas pajak. Ya, kalau nanti putusan banding Anda sebagai petugas pajak. Pada saat Anda mengajukan proses permohonan berarti Anda selaku wajib pajak. Begitu kan tadi waktu keberatan juga sama. Ya. Juga antisipasi kalau bukan banding, yaitu gugatan, ya kan? Bisa saja soalnya itu soal gugatan yang akan diminta untuk Anda membuat putusan dari gugatan. Ada kasusnya kasus gugatan misalkan. Ya ini yang harus diantisipasi juga. Ya, bagaimana? Kan kemarin kita belajar mengenai objek pasal 232 kemarin itu kan apa-apa yang masuk bagian dari gugatan. Itu yang bisa saja mungkin nanti di sana. Ya. Jadi nanti contoh putusan bandingnya seperti apa? Template-nya seperti apa ya? Anda lihat kan banyak sekali kan kemarin saya sampaikan contoh-contoh putusan banding. Itu juga template-nya bisa dipakai. Putusan gugatan juga template-nya bisa dipakai. Ya, template-nya bisa dipakai. Nah, sekali lagi nanti masalah template tadi bisa digunakan langsung, ya silahkan aja, atau Anda tulis silahkan saja. Tapi sekali lagi waktu ini harus Anda ingat ya, waktunya ini harus cepat. Dan saya khawatir kehabisan waktu masalahnya, kehabisan waktu. Oke, dari sini ada gambaran ya. Sebelum yang C, yang B dulu. Namanya antisipasi kan gitu kan, prepare dari sini. Nah kalau putusan banding berarti kan hukum beracaranya harus ikut pengadilan pajak ya. Oke ya, kalau pasti harus aturan mainnya harus ikut sana gitu. Maka Anda tidak harus lihat ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang Pengadilan Pajak. Itu harus Anda ikuti. Ya, harus Anda lihat di sana, jangan sampai buku yang Anda tadi mau di-open itu bukan buku itu. Jadi beberapa step ini harus Anda siapkan buku itu. Kalau kita bicara mengenai banding gugatan, maka dasarnya adalah hukum beracaranya, hukum acara yang ada di Pengadilan Pajak. Maka itu harus diikuti ketentuan itu. Oke ya, seperti itu. Sampai di sini ada pendapat, silakan. Atau komentar, silakan. Kita diskus aja, nggak apa-apa. Izin bertanya, Pak. Yuk, monggo, Mbak. Di soal kan disebutkan kalau ilustrasikan antara lain tindakan apa yang perlu dilakukan oleh wajib pajak dan DJP. Nah, untuk menjawab soal ini perlu tidak Pak kita menyebutkan syarat-syarat WP untuk mengajukan banding nantinya? Boleh. Itu tadi yang saya sebut dengan di state. Jadi maksudnya ada hal penting yang menurut Anda itu perlu disampaikan, Anda tulis saja. Ya, jadi di sini memang tidak ada sesuatu yang baku harus seperti ini, tidak. Tapi menurut Anda yang itu penting, misalkan pada saat dia mengajukan banding, hal apa yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, Anda state aja di situ, tulis. Ya. Terus masuk tadi yang katakan jangka waktu, ini kan penting jangka waktu ini. Anda tulis saja di situ, jangka waktu harus memenuhi. Misalkan nanti SK keberatannya diterima tanggal sekian, Anda buat SK keberatannya ada tulisan tanggal itu. Nah, berarti nanti asumsinya misalkan diterima oleh WP tanggal sekian, ya, atau disamakan dengan tanggal penerbitannya misalkan ya. Berarti dia jangka waktu sekian, jadi biar terpenuhi, secara formal biar terpenuhi. Jangan sampai nanti itu hal penting yang menurut saya kelengkapan formal itu penting.
sangat penting karena dia akan berlanjut ke proses berikutnya. Maka hal-hal yang terkait dengan syarat formal tadi menurut saya perlu di-state, menurut saya perlu disampaikan. Ya, selain produk hukumnya. Itu ya, Mbak. Itu ya, Mbak. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi sekali lagi saya tidak membatasi, tapi diminta, maka tadi Anda explore itu, Anda kemampuan Anda explore. Makanya saya di sini saya minta Anda yang tadi saya katakan, jangan pelit itu di situ. Anda ungkapkan. Tapi sekali lagi ini berbanding dengan waktu ya, berbanding dengan waktu. Jadi jangan sampai nanti di satu soal Anda banyak explore, di satu soal lain Anda nggak explore gitu. Imbang, maksud saya Anda bisa manage satu soalnya saya harus selesai dalam misalkan bobotnya 50-50 berarti waktunya 90 berarti 45 menit harus selesai soal ini misalkan. Nanti kalau ada sisa syukur bisa kurang. Nanti di sini harus tegas juga gitu. Jangan sampai nanti harusnya berpindah ke soal berikutnya ada masih di pertama gitu. Anda manage sendirilah waktunya ya. Oke Mbak, gitu silakan nanti yang penting-penting silakan Anda stay di situ. Ya. Ada lagi silakan. Terus, saya pernah menemukan jawaban itu kadang gini, pengen nambahi jawaban, sudah selesai, sudah jawaban, tapi jawabannya di kertas yang kesekian gitu. Ya, kadang-kadang nggak terkirim. Itu kadang-kadang nggak terkirim surat itu. Nah, di belakang-belakangnya seperti ini antisipasi ya, jangan maksudnya ya kalau bisa itu nanti pada saat di-scan, dikirim itu posisinya bisa tercover semua gitu ya. Mungkin kalau jawaban-jawaban tambahan itu bisa lah, saya bisa nerima juga. Tapi kadang-kadang yang nggak terkirim ini kan saya nggak bisa. Pas udah ngirim ini tapi saya nggak terima gitu. Yang menjadi penilaian kan LJU yang diterima dosen gitu. Jadi kalau dia nggak terkirim ke BAK meneruskan ke dosen itu ya dianggap nggak terkirim. Ini yang repot itu. Ya kasus-kasus seperti ini saya temukan itu ada beberapa kali ada gitu loh. Bahkan ada yang sekian lembar harusnya terkirim nggak terkirim, mau disusulkan ke dosennya juga dosennya nggak bisa apa-apa karena ini harus melalui PAK kan gitu. Jadi harus dipastikan kalau memang ada tambahan soal itu semuanya harus terkirim. Juga dilihat ini soalnya bener nggak ya mata kuliah ini bener nggak, kadang-kadang saking banyaknya sudah di tengah-tengah itu soal lain masih jawaban untuk mata kuliah lain dikirim ke mata kuliah yang tidak sama. Ini yang repot juga ini. Salah pernah juga terjadi seperti ini ya. Jadi sekali lagi ya tadi Anda bikin file fisiknya juga mungkin yang sudah selesai ditaruh di sini ya, apa yang sedang berproses di sini, yang perlu di-scan di sini, jadi tidak campur aduk gitu. Jadi file-file itu harus Anda buat ya, tertib administrasi Anda lah gitu untuk meng-file LJU yang sudah selesai di mana Anda taruh gitu. Oke ya. Ada lagi silakan terkait dengan putusan banding ini. Sekali lagi kalau nanti diminta dibuat ya bisa gugatan, bisa banding gitu ya. Kalau dia keberatan kemungkinan antaranya ke banding. Ya. Nah, yang satu lagi satu langkah lagi karena kita di RPS itu kita lihat RPS-nya. Bukan nih, salah. Ini punyanya. RPS kita itu mana sih? Saya lupa ini, naruhnya di mana. Di RPS kita itu sampai pernah peninjauan kembali ya, gitu ya. Ini aja dari sini. Saya peninjauan kembali, otomatis kita harus bicara mengenai peninjauan kembali sehingga slide berikutnya yang saya tulis di sini. Nah ini. Nah ini yang menurut saya belum pernah kita lakukan. Belum pernah, maksudnya kemarin ada sampai membuat yang dikumpulkan itu kan review atas banding atau gugatan ya. Itu maksud saya adalah Anda seolah-olah Anda mengkritisi, mereview putusan, sehingga Anda seolah-olah menjadi hakim juga gitu, tapi hakim dalam hal second opinion. Jadi saya itu memposisikan Anda kemarin itu pada tugas
yang dikumpulkan itu saya sudah baca beberapa, tidak semua saya baca, tapi sebagian saya baca, sudah saya baca, belum semua itu Anda satu hakim second opinion, maksudnya adalah Anda memposisikan sebagai hakim di second opinion tadi, memberikan pendapat atas putusan itu. Bisa juga itu sebenarnya juga bisa mereview kalau nanti itu diajukan kepada proses yang lebih tinggi, misalkan peninjauan kembali. Itu kan bisa saja kan itu, BP-nya Anda bisa mengkritisi itu sebagai, paling tidak sebagai, kalau di peninjauan kembali sebagai hakim MA tentunya kan gitu kan. Nah, dari situ Anda bisa melihat nanti kalau Anda diminta untuk membuat ilustrasi, mereview, itu Anda seharusnya bisa, karena dari sengketa itu Anda tahu alurnya. Anda bisa juga membuat alasan, ya, membuat bisa katakan dalil lah kira-kira gitu untuk menengahi sengketa itu. Itu yang maksud saya. Tentu saja bekal pemahaman pengetahuan Anda terkait dengan perpajakan harus masuk di situ kan. Hal-hal yang terkait dengan perpajakannya Anda masukkan di situ aturan-aturan ya, yang bisa menyelesaikan sengketa tadi. Jadi di sini yang di C ini saya sampaikan atau saya sebutkan ilustrasi baik terkait dengan putusan gugatan, terkait juga dengan banding ataupun PK ini maksudnya adalah kalaupun nanti sampai alurnya itu, sampai kasusnya itu sampai di bawah ke tingkat yang lebih tinggi, sampai ke MA dalam bentuk peninjauan kembali, Anda sudah siap gitu. Ya, tentu saja kalau PK karena aturan mainnya di sana di MA, maka otomatis undang-undang yang terkait dengan MA harus Anda punya gitu. Karena syarat-syaratnya itu harus Anda masukkan nanti. Seperti tadi waktu Anda lakukan proses banding atau gugatan, maka hukum acaranya ada hukum acara di pengadilan pajak. Anda harus punya buku yang terkait dengan proses sengketa di pengadilan pajak tadi. Paling tidak Anda punya undang-undang pengadilan pajak. Nah, kalau kasusnya nanti itu sampai kepada PK, otomatis Anda harus siap juga dengan undang-undang MA kan gitu. Ya. Untuk agar bisa sinkron dengan proses hukumnya itu. Gitu. Jangan sampai nanti di sana juga dimaknai dibuat sama dengan kasus yang ada di pengadilan pajak kan tidak, masing-masing punya hukum acara sendiri gitu. Ini sekarang garis besar ya. Mudah-mudahan Anda punya gambaran sekarang. Kira-kira kalau nanti Anda punya kasus itu, Anda punya gambaran step-stepnya. Misalkan ada ada gambaran, terus nanti setelah saya kerjakan ini, nanti saya akan lakukan ini, terus nanti apa yang akan dilakukan, terus apa yang Anda beri sampaikan, terus juga menit waktunya seberapa lamanya itu Anda akan lakukan. Ya, karena soalnya kalau kasus otomatis saya nggak bicara mengenai teori kan gitu. Dianggap teori Anda sudah kuasai, tinggal Anda masukkan ke dalam kasus Anda tadi, seperti Mbak Afrina tanyakan tadi, apakah saya perlukan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan BP yang mengajukan banding. Otomatis kan bagian dari teori yang harus Anda kuasai dan harus dimiliki oleh BP yang mengajukan banding, otomatis perlu disampaikan, perlu di state di situ, perlu disampaikan di jawaban Anda. Apa yang penting di sini? Oh ya, misalkan tadi, BP yang mengajukan keberatan itu harus membayar minimal sesuatu yang disetujui dalam closing conference. Asumsinya kalau di sini ada yang disetujui WP dalam SKPKB, ya otomatis WP harus bayar jumlah uang dalam SSP ya, tadi disampaikan Mas Profesor tadi, yang ada state di situ. Ya, oke. Sampai di sini silakan kalau ada pendapat komentar. Kita sharing aja. Nggak ada kuis hari ini. Oke, kita memang sengaja siap untuk prepare untuk UTS saja. Pak, mau tanya. Pak. Ini terkait materi gugatan, Pak. Kemarin tuh kan ada kan Pak, kalau pengajuan gugatan itu nggak menunda pelaksanaan penagihan pajak, tapi kalau si wajib pajak itu mau, dia bisa mengajukan untuk dilakukan penundaan pelaksanaan penagihan pajak sepanjang dan bisa dikabulkan sepanjang itu keadaan mendesak. Nah, sebenarnya keadaan mendesak itu gimana ya Pak contoh nyatanya? Itu sama dengan force majeure atau gimana? Oke. Jadi memang maaf bentar.
Oke ya. Jadi memang terkait dengan gugatan ya yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Biasanya kalau istilah dalam penagihan pajak itu kan kok gugatan itu kan biasanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya administratif ya, bisa dikategorikan disebut dalam istilah penagihan untuk penanggung pajak. Baik wajib pajak atau penanggung pajak itu tidak ada di situ bagi WP dia mengajukan proses gugatan, bagi DJP tidak ada hal yang menghalangi proses penagihan. Jadi proses penagihan itu berjalan terus sepanjang dalam proses gugatan tadi itu tidak ada putusan, biasanya putusan sela. Jadi putusan sela itu biasanya ada permohonan dari WP atau penanggung pajak untuk melakukan penghentian penagihannya. Jadi ada dua permohonan. Kalau WP ingin tidak dilakukan penagihan, maka dia harus mengajukan dua permohonan. Pertama adalah pengajuan permohonan gugatannya. Yang kedua adalah permohonan untuk tidak dilakukan tindakan penagihan. Nah, nanti prosesnya itu pada saat proses gugatan tadi dilakukan proses pemeriksaan sampai sidang ya gitu ya. Biasanya ada juga proses atas permohonan penghentian penagihannya itu, Mbak. Jadi hakim biasanya sebelum proses gugatannya itu selesai di tengah-tengah itu bisa dia itu entah itu menyetujui atau menolak permohonan untuk penghentian penagihan tadi. Itu biasanya masuk dalam putusan sela namanya. Putusan sela itu berarti putusan yang terbit gitu ya, putusan yang diterbitkan atau yang diputus oleh entah itu majelis hakim di tengah-tengah proses sengketa gugatan tadi. Dan itu juga harus dilakukan kalau itu ada penghentian penagihan atau penghentian tindakan penagihannya, itu otomatis DJP harus menghentikan atas dasar permintaan atau hasil putusan sela tadi, penghentian tadi. Tapi kalau tidak ada, maka nggak ada hal yang bisa menghalangi proses penagihan itu dijalankan. Jadi selama WP-nya tidak mengajukan proses penghentian penagihannya, maka DJP berhak untuk melakukan penagihan. Nah, kira-kira apa dasar bagi WP kalau dia bisa mengajukan penghentian itu biar disetujui oleh majelis hakim misalkan gitu ya. Apa kira-kira yang melatar belakang tadi yang disampaikan? Hal-hal mendesak apa yang bisa menguatkan? Bisa saja mungkin WP ini terkait dengan misalkan kalau dia sampai dilakukan penagihan, mungkin akan berdampak lebih luas terhadap perusahaannya misalkan. Berpengaruh mungkin kepada orang di perusahaannya misalkan. Misalkan kalau dia dilakukan misalkan pemblokiran saja. Pemblokiran itu kan uang yang tidak bisa diambil oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Kalau dia mau diblokir, dia nggak bisa ngambil, sedangkan dia adalah pihak dia yang bayari gaji pekaryawan misalkan. Dia harus bayar gaji karyawan yang dia tanggung jawab membayar di perusahaannya itu mungkin ada entah itu 100, entah 1000 atau mungkin lebih dari itu. Banyak orang lah karyanya yang harus dibayar, sedangkan dia diblokir misalkan. Itu kan suatu yang merugikan karyanya gitu ya. Walaupun pemblokiran itu bisa benar gitu, bisa dibenarkan karena dia penagihan boleh memblokir gitu. Tapi dampak pemblokiran tadi bisa berdampak kepada karyawan yang tidak menerima gaji. Ya, kita bisa bayangkan kalau karyawan tidak terima gaji, itu dampaknya luar biasa, dampak sosialnya luar biasa. Tidak hanya kepada perusahaan mungkin, tapi juga berdampak sosial lain yang bisa saja mungkin menimbulkan hal yang lebih luas dari itu mungkin ya. Nah, ini yang bisa saja mungkin diperjadikan pertimbangan oleh hakim untuk, oke, ini kalau diblokir bahaya ini. Misalkan ini ya. Kenapa? Karena dia punya sekian ribu karyawan gitu kan. Dan ini kalau harus untuk yang blokir mungkin tidak boleh misalnya, atau untuk penagihan lain mungkin tidak boleh. Nah, itu hal seperti itu yang ini ilustrasi yang bisa menjadi pertimbangan, menurut saya menjadi pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan mungkin permohonan wajib pajak tadi. Itu Mbak. Jadi bisa juga ada yang menurut pertimbangan hakim itu bisa berdampak lebih luas lagi dan bisa menghambat mungkin perusahaan itu akan berhenti beraktivitas misalkan itu. WP-nya tidak bisa bekerja karena karyawannya mogok semua karena nggak dibayar misalkan. Itu kan berbahaya lagi kan. Perusahaan nggak bergerak itu kan malah justru nggak bisa bayar pajak lagi justru itu. Nah, hal seperti itu yang kadang menjadi pertimbangan. Ya itu bisa saja terjadi. Mungkin juga bisa hal lain ya. Ini satu contoh ya.
Tadi yang saya sampaikan itu salah satu contoh. Mungkin bisa aja pertimbangan lain yang itu dianggap penting gitu. Gitu Mbak. Makasih banyak. Mudah-mudahan bisa menambah ini ya gitu ya. Jadi termasuk kalau kita bicara hak mendahulu, ini sekilas ya, kalau kita sampai ke hak mendahulu, ini ada kaitannya dengan tadi Pak Maria tadi. Kenapa sampai hak mendahulu itu kalah gitu, dengan gugatan ke MK kalau nggak salah itu. DJP kalah dengan hak mendahulu, padahal hak mendahulu itu di KUP itu sudah menjadi, atau di penagihan itu hak mendahulu itu hal yang diutamakan kan gitu, namanya hak mendahulu. Dari kewajiban yang lain, pajak itu menjadi punya hak mendahulu paling di depan dia. Sebelum ada aktivitas kewajiban yang lain pada kreditor yang lain gitu kan, itu pajak diutamakan, itulah hak mendahulu. Ya, tapi ternyata di pengadilan itu kalah hak mendahulu itu. Padahal pajak itu kan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita tahu fungsi uang pajak itu kan untuk pembangunan, untuk masyarakat lebih luas lagi, untuk banyak hal. Ya. Kalau kita bicara kepentingan pajak kan uang pajak itu untuk khalayak banyak gitu. Tapi ternyata kalah gitu pajak. Oleh apa? Oleh upah karyawan itu. Kalau memang wajib pajak tadi itu dia itu ada kewajiban untuk membayar karyawan ya yang belum terpenuhi pada saat dia mau dilakukan penagihan pajak, itu justru biasa pada proses pilot ya, itu ternyata karyawan diutamakan itu. Karyawan dibayar dulu, setelah itu baru pajak gitu. Ya kalau karyawannya dibayar semua, pajaknya nggak ada sisa, pajak malah nggak dapat bagian apa-apa di sini. Jadi pertimbangan ternyata pertimbangan hakim itu sampai ke sana. Ternyata memang saya juga renungkan gitu. Saya juga merenung kenapa pajak kalah ya. Padahal pajak itu kepentingan lebih luas. Ternyata ini dugaan saya ya, bukan berarti sama dengan hakim yang memutuskan perkara itu, tapi dugaan saya karena memang gaji atau kalau bicara karyawan itu bicara karyawan itu kan golongan menengah yang relatif menengah ya, bisa mungkin menengah ke bawah mungkin. Ya itu kan relatif butuh penghasilan yang dia akan konsumsi ada dalam tempo yang tidak lama gitu. Misalnya gini, mungkin penghasilan yang diterima itu bisa saja dia bulan lalu dapat penghasilan dipakai untuk konsumsi bulan ini, itu bisa saja habis gitu loh. Tidak ada safety, tidak ada saving gitu. Beda dengan yang penghasilannya menengah ke atas, itu biasanya ada saving. Belum dibayar bulan ini masih bisa bertahan 2-3 bulan berikutnya misalkan. Kalau untuk karyawan yang misalkan karyawan yang mungkin menengah ke bawah, itu tabungannya tidak bisa bertahan lama, ini yang bisa menimbulkan gejolak. Ya itu yang perlu diantisipasi juga, sehingga pajak juga akhirnya mengalah itu ya, dikalahkan dengan adanya kemenangan gugatan atas hak mendahulu tadi. Jadi hak mendahulu kalah dengan itu gitu ya, dengan karyawan tadi. Itu kalau kita bicara mengenai kepentingan yang mungkin dianggap lebih mendesak ya. Termasuk tadi kalau WP harusnya bisa dilakukan penagihan, tetapi WP mengajukan permohonan untuk dihentikan penagihannya, itu maka bisa saja itu dikabulkan oleh hakim. Dan satu hal yang kadang-kadang terjadi di lapangan justru kadang-kadang malah justru dari pihak DJP sendiri yang justru tidak melakukan penagihan gitu. Kalau prosesnya masih berlanjut gitu. Proses-proses terutama proses-proses yang terkait dengan keberatan ya biasanya. Misalnya keberatan itu biasanya kalau kita tahu produk pengadilan pajak itu kan sudah ingkrah sebenarnya. Sudah ingkrah itu berarti pajaknya sudah bisa dilakukan penagihan. Tetapi pada saat WP-nya mengajukan upaya peninjauan kembali itu kebanyakan dari teman-teman DJP lebih cenderung untuk menunggu sampai PK-nya selesai. Agar kalau ada putusan yang nantinya itu berbeda dengan putusan dengan pengadilan pajak, itu tidak mengubah penagihan yang dilakukan. Gitu. Ya dampaknya tentu saja kalau menunda, otomatis wajib pajak bisa lebih leluasa memanage terkait objek sitaannya gitu. Itu yang otomatis akan jadi sisi negatif sisi kelemahan ya. Karena objek sita yang
disita yang semakin periodenya lama untuk dilakukan penagihan akan banyak mudah digeser, dialihkan. Ya, termasuk hal-hal yang terkait dengan mungkin perbankan ya, tabungan segala macam. Ya. Itu ya, mungkin bisa melengkapi tadi yang disampaikan Mbak Maria. Oke, ada lagi silakan. Pak, izin bertanya Pak. Mbak, mungkin Mbak. Kan di salah satu proses penagihan aktif itu ada itu Pak, penagihan seketika dan sekaligus. Nah itu apakah bisa tindakan itu diajukan gugatan ke pengadilan pajak Pak? Terima kasih. Oke, penagihan seketika sekaligus ini kan sebenarnya kan upaya shortcut ya, shortcut bagi fiskus pada saat dia diketahui WP ini ada beberapa sebab, antara lain dia akan intinya meninggalkan jejak lah kira-kira gitu, cepat-cepatan itu ya, cepat-cepatan. Kalau DJP salah kalah cepat, maka nggak akan ada piutang pajak yang terlunaskan. Gitu. Tapi kalau WP-nya sudah hilang, ya sudah lewat gitu kan, jadi tunggakan itu kan. Nah, otomatis kalau dia bisa mengajukan gugatan, sebenarnya kalau dia bisa mengajukan gugatan, kalau menurut saya berarti ada sesuatu yang belum terpenuhi untuk mengajukan penagihan seketika sekaligus menurut saya, Mbak. Karena ya bisa saja dilakukan penagihan seketika sekaligus, tetapi setahu saya tindakan ini menurut saya perlu hati-hati ya menurut saya, karena gugatan itu bisa saja Mbak, karena pelaksanaan penagihan itu kan termasuk penagihan seketika sekaligus kan ya. Jadi kalau kita bicara mengenai penagihan, otomatis ruang lingkup gugatan itu cukup besar gitu, cukup besar sekali. Di pasal 23 itu cukup besar potensi untuk dilakukan gugatan. Jadi kalau kita katakan apakah bisa, ya menurut saya bisa gitu. Makanya di sini syarat untuk walaupun tidak di syarat di situ, kalau kita baca di pasal 232 kan pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang kan gitu kan, termasuk putusan pencegahan ya. Terus tapi ada juga di sini penerbitan surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur ya. Terus ada ya, bukan yang di D tapi yang di C, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan pasal 25 ayat 1 pasal 26. Nah, ini yang menurut saya klausul yang kuat untuk dilakukan gugatan ya, klausul yang kuat di situ. Jadi walaupun tidak di C di ayat di A B-nya, tetapi dia di C-nya ini sangat kuat. Berarti kan di situ ada surat untuk melakukan penagihan sekitar sekaligus ini bisa ya, itu bisa. Dan makanya kalau saya harus hati-hati karena harus dipastikan benar-benar bahwa dia akan meninggalkan Indonesia misalkan. Kan itu niat itu kan sulit kan, dia akan itu kan niat ya, sulit. Makanya saya kok melihat kecenderungan proses penagihan seketika sekaligus tidak terlalu banyak dilakukan di KPP. Ya, tidak terlalu banyak. Saya bahkan jarang menemukan penagihan sekitar sekaligus dilaksanakan. Jarang sekali saya temukan. Ya, yang justru yang banyak itu menurut saya dilakukan adalah pemblokiran. Pemblokiran itu yang sering banyak dilakukan. Bahkan mungkin Anda waktu Anda PKL mungkin, atau mungkin Anda waktu menulis KTTA mungkin ada yang sampai ke sana. Itu yang menurut saya paling banyak dilakukan. Karena memang risikonya itu sangat kecil ya, risiko bagi DJP-nya sangat kecil. Dampaknya juga lumayan. Kalau WP diblokir itu sepanjang bisa itu lumayan. Tapi yang terjadi adalah itu juga sisi kelemahan juga gitu, bahwa otoritas perbankan itu hidup dari nasabah. Ya, kepercayaan nasabah pada perbankan ini sangat penting. Orang akan naruh uangnya di bank itu kalau dia percaya dengan bank itu. Tapi kalau bank itu tidak bisa dipercaya, dia akan ambil uangnya, dia akan pergi. Ya kan gitu. Pada saat informasi pemblokiran itu sampai kepada DJP misalkan itu, ya otomatis nasabah tadi akan berkurang rasa kepercayaan kepada bank itu. Bisa saja itu terjadi. Maka itu yang akan diantisipasi oleh bank. Ya, maka bank biasanya umumnya yang saya tahu umumnya agak memperlambat proses itu, proses untuk melakukan pemblokiran tadi, proses mereka akan agak ya tidak cepat lah, tidak ada saja hal-hal yang akhirnya lambat terjadi dengan proses pemblokiran itu. Ini ya Mbak ya. Bahkan dulu waktu
waktu saya masih di DJP itu saya tuh pernah mendengar ada satu bank nasional yang kalau dia itu terkait dengan masalah penagihan itu selalu sulit untuk dilakukan proses pemblokiran. Ya, ada bank nasional yang dia itu selalu menjaga nasabahnya kuat banget gitu loh. Sehingga proses pemblokiran itu mental kalau di situ. Di bank itu tuh mesti mental itu. Nah, ini yang Molam sekarang apakah itu masih ada atau enggak saya enggak, tapi kecenderungannya tadi karena bank cenderung untuk ya tadi menjaga nasabahnya dengan baik, berikan pelayanan dengan baik gitu ya, termasuk kaitan dengan perpajakan gitu. Ya, seperti itu Mbak. Tapi proses penagihan tetap bisa dilakukan. Hanya tadi harus hati-hati kalau kita bicara mengenai penagihan seketika sekaligus karena di situ termin-termin waktu diabaikan. Dan DJP harus punya dasar yang kuat untuk membuktikan bahwa memang bisa dilakukan penagihan seketika sekaligus. Ya, memang benar bisa dilakukan. Jadi intinya itu aja sih. Pada yang dia kuat ya silakan gitu. Ya, itu Mbak Arun. Terima kasih Pak. Oke ya, termasuk mungkin ya KTTA Anda ya. Anda bikin KTTA kan ini ya? Ya Pak, tadi Ya, pas banget Pak, bahas pemblokiran juga. Oke, silakan, nggak apa-apa. Ya, jadi ya siapa tahu bisa menambah informasi ke Anda. Cuman ini satu hal yang saya nggak tahu nanti dengan Anda, tapi dengan bimbingan saya selalu katakan begini ke mahasiswa di bimbingan saya. Satu hal yang dalam KTTA ya ini ya. Satu hal yang sulit di awal tapi itu penting adalah menemukan research gap. Research gap itu adalah gap antara sesuatu yang ideal dengan realisasi yang ada di lapangan. Ya, sesuatu yang diharapkan berjalan bagus tapi tidak berjalan dengan bagus. Itu yang perlu dicari tahu. Nah, ini yang rata-rata banyak ditemukan kesulitan. Memang tidak gampang menemukan ini. Tapi hampir kadang mahasiswa hanya melihat, saya pengen meneliti di sana saja. Saya meneliti di KPP ini saja. Kenapa KPP ini gitu? Ya pokoknya saya pengen kan dekat rumah misalkan. Saya mudah akses gitu. Saya katakan boleh, silahkan itu hak mahasiswa, hak peneliti boleh. Tetapi carilah gapnya tadi itu, temukan gap itu. Gitu. Ya, misalkan kalau mengenai kita kaitkan dengan materi kita misalkan kaitan kita kan ini ada kaitan dengan penagihan juga. Gitu. Penagihannya ada 100, bahkan ada 1000 WP yang perlu dilakukan surat paksa misalkan. Kenapa? Ternyata SP-nya berjalan hanya mungkin 100 SP misalkan. Itu kan berarti ada gap. Ada harusnya 1000 SP, kenapa ada 100 SP? Itu gap. Ada apa ini? Nah ini yang perlu dicari tahu. Sehingga nanti outputnya, ini sekarang masukkan juga. Ada outputnya nanti di penelitian Anda itu ada saran gitu ya. Ada rekomendasi untuk menyelesaikan gap tadi gitu. Tapi kalau Anda hanya sekedar menggambarkan, mendeskripsikan saja tanpa ada gap, itu di belakangnya nggak ada apa-apa. Anda hanya kesimpulan saja, udah gitu selesai. Gitu. Ya, kurang nendang menurut saya gitu. Jadi, nah ini yang memang itu di awal harusnya. Tapi kalau sekarang kan Anda tinggal menyelesaikan kan itu. Ya, tapi ya itu tergantung kepada Anda semua gitu ya. Termasuk diskusi juga dengan pembimbing Anda gitu. Tapi menurut saya itu gap ini penting. Ya, gap ini penting. Oke ya. Oke, ini keluar sedikit dari rel kuliah kita ini. Tapi terkait karena Anda bikin KTTA, ada akan ujian, ada bagi waktu antara bikin KTTA dan ujian gitu. Makanya saya selalu katakan ke pembimbingan saya ini ayo dikerjakan ini sebelum UTS gitu. Kenapa? Karena kalau UTS nanti ada fokus di UTS, jangan fokus dengan KTTA gitu. Maka kemarin saya diserbu dengan laporan kan gitu. Ya, diserbu dengan laporan. Kenapa? Karena memang termin liburan kemarin itu kesempatan Anda untuk ngejar itu gitu. Nanti setelah UTS ini Anda fokus di UTS gitu. Fokus dengan UTS Anda. Nah, setelah itu baru lagi nyambung lagi ada hal yang belum selesai baru nanti setelah UTS gitu. Tapi sebisa mungkin di UTS jangan diganggu dengan aktivitas tugas, aktivitas yang lain gitu. Biar fokus ya. Itu. Oke, silakan. Masih ada lagi silakan. Terkait dengan UTS kita. Pak, izin bertanya. Masih terkait dengan pengajuan gugatan, Pak. Nah, untuk gugatan penyanderaan, itu kan hanya bisa diajukan ke pengadilan negeri ya, Pak. Itu
kira-kira kenapa ya Pak kok tidak diajukan ke pengadilan pajak gitu Pak? Kira-kira alasannya kenapa ya Pak? Terima kasih. Ya Mbak Yuli. Jadi sepengetahuan saya, karena masalah kompetensi ya, kompetensi itu kewenangan. Jadi kalau kita bicara penyanderaan itu kan ada sisi-sisi hak asasi ya, hak asasi manusia yang dilanggar. Dengan disandra itu maka ada sisi kemanusiaan yang dia tidak akan dapatkan. Nah, sisi kemanusiaan ini kaitannya dengan kompetensi yang lebih tepat untuk menangani adalah pengadilan negeri, bukan pengadilan pajak. Kalau pajak ini bicara mengenai masalah administrasi perpajakannya, sanksi administrasi perpajakannya lagi gitu, terkait dengan urusan perpajakannya. Tapi sisi hak asasi manusia tadi, kemanusiaan tadi, ini sisi yang tidak bisa ditangani oleh pengadilan pajak. Maka kewenangan atau kompetensi yang tepat adalah pengadilan negeri, karena dia yang bicara mengenai pemidanaan terkait dengan pidana, ya, terkait dengan pengekangan tadi, masalah penyanderaan tadi kan pengekangan kan itu kan, seperti itu Mbak. Jadi saya melihatnya dari sisi itu, maka kenapa sampai gugatannya dilarikan ke pengadilan negeri, gitu. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi masalah kompetensi termasuk kalau dulu kan sering ya, masalah gugatan itu bisa lari ke masalah sengketa pajak, itu larinya ke pengadilan tata usaha negara, pengadilan negeri kadang-kadang ada juga gitu. Itu terjadi dulu, sampai orang pajak takut, terus terang takut. Kenapa? Takut nanti kalau dilakukan ya, bikin STP takut. Kenapa? Karena melakukan tindakan pencemaran nama baik. Bikin STP itu dilaporkan pencemaran nama baik. Itu kan berbahaya. Ya. Atau melakukan penyampaian SP gitu ya. Melakukan SP atau melakukan penyitaan, dilaporkan oleh WP-nya, penanggung pajaknya ke pengadilan, dilaporkan sebagai atau ke polisi gitu ya. Polisi dulu gitu, bahwa petugas pajak melakukan pencemaran nama baik. Kan takut jurusita pajak bangun deh. Ya. Jangan-jangan nanti saya dilaporkan polisi gitu kan. Itu hal-hal yang tadi waktu belum ada kejelasan mana nih batasan kewenangan untuk melakukan aktivitas pelaporan dugaan pelanggaran itu. Kalau memang pelanggaran perpajakan ya lapornya di pengadilan pajak. Kalau terkait dengan di luar itu ya silakan kepolisian gitu. Makanya kalau antisipasinya kalau petugas pajak ya harus hati-hati gitu. Petugas pajak Anda harus melakukan pekerjaan sesuai dengan rel Anda gitu. Jangan sampai keluar dari rel Anda. Kalau keluar rel Anda maka urusannya dengan aparat berwajib juga kan gitu. Itu. Tapi kalau Anda sudah sesuai dengan ketentuan, tidak ada masalah gitu. Ya, misalkan ini melakukan penagihan pajak, melakukan penyitaan misalkan. Penyitaan mau ngetuk rumahnya kosong. Atau mau masuk kantor, kantornya gerbangnya ditutup. Anda nggak bisa lakukan udah dobrak, itu kan nggak mungkin. Selaku petugas pajak nggak bisa main dobrak. Walaupun Anda punya kewenangan untuk melakukan penagihan di situ, penyitaan di situ. Tapi pada saat Anda berhadapan dengan kondisi seperti itu, maka harus kerjasama dengan aparat. Biarlah aparat yang melakukan pendobrakan tadi gitu. Seperti itu. Jadi kewenangannya harus kewenangan bukan kewenangan pajak ya silakan. Siapa yang berwenang? Oh polisi. Ya silakan. Berarti harus kerjasama dengan kepolisian untuk melakukan aktivitas perpajakan penagihan pajaknya tadi. Setelah polisi membuka jalannya, baru melakukan proses penagihannya gitu. Ya. Jadi termasuk misalkan pagar itu, saya sering ilustrasikan. Rumahnya pagarnya kecil, pendek itu, dilompati aja bisa gitu. Lompat pagar bisa gitu. Kalau pendek mah lompat aja lah gitu. Pajak lompat pagar gitu. Itu kan bisa dimaknai oleh WP atau pajak dia melanggar ketentuan norma gitu misalnya. Rumah saya ada pagarnya dilompatin, nah ini pelanggaran. Ini bisa berdampak hal-hal yang tidak tadi. Mungkin di luar pajak, tapi ada sesuatu yang justru menghambat proses perpajakan. Ya, hal seperti ini yang menurut saya harus diperhatikan juga oleh wajib pajak maupun oleh terutama dari petugas pajak ya di lapangan ya. Itu ya Mbak Ili, dari juga buat yang lain juga. Karena ada ini calon-calon petugas pajak itu saya yakin walaupun Anda nanti ditempatkan di mana saja gitu ya. Kita nggak tahu, tapi paling tidak Anda ini saya yakin akan berorientasi akan ditempatkan di tempat yang memang nanti Anda sebagai seorang fiskus. Ya, seorang fiskus itu. Ya itu nah ini yang ketentuan fiskus itu dari pusat maupun daerah itu sama. Ya, sama. Ya, yang ditangani wajib pajaknya. Kalau pajak pusat berarti ya dia menangani pajak pusat, kalau dia daerah. Tapi
prosesnya sama semua. Gitu. Proses perpajakannya sama semua. Gitu. Kalau karakteristik pajak daerah kan ada sendiri, pajak pusat ada sendiri, itu yang perlu dipelajari, tapi secara umum adalah sama. Ya, termasuk kita belajar mengenai payung hukumnya sama juga gitu. Ya, hanya nanti yang nangani beda-beda, tapi prosesnya sama. Gitu ya. Oke, silakan kalau ada lagi yang ingin disampaikan. Waktu kita masih 13 menit. Masih cukup lama, silakan. Kalau saya dari sisi materi, sebentar saya review sedikit yang sudah saya sampaikan belum. Sudah ya, kayaknya sudah semua yang tadi. Oh, ini bukan, sorry. Salah kamar. Oke, udah habis kalau yang ini. Yang saya buat cuma 4 slide ini untuk kesiapan kita antisipasi ke UTS. Ya, 4 slide ini. Termasuk tadi aturan-aturan format-format produk hukumnya harus Anda kuasai, Anda siapkan. Terus kalau ada ilustrasi harus Anda buat ilustrasi itu. Kalau nggak ada ketentuan yang khusus ya silahkan Anda buat sesuai dengan skenario yang Anda buat. Ya. Oke. Lagi silakan. Monggo. Oh ya, yang belum lembar aktivitasnya belum ada, silahkan diisi. Tapi kesempatan ngisi kan dari forum kelas ini kan gitu. Ada tanya, ada sharing, ada itu lah. Itu juga penting ya. Karena kemarin kan RPS-nya dirubah. Ya, bobot RPS itu kan 30, 40 kan. Aktivitasnya banyak gitu. Aktivitas ini banyak banget, 40 bobotnya. Ini bisa diambil dari aktivitas di kelas kita gitu kan. Termasuk juga pembuatan tugas Anda nanti di akhir kuliah gitu kan. Jadi tolong jangan sampai lembar aktivitas mahasiswa mandiri itu kosong. Ya, itu diisi. Ya, jangan sampai kosong. Karena sekali lagi saya akan mempertanggungjawabkan penilaian itu terhadap hasil yang saya dapatkan. Misalkan kalau itu kosong, saya agak sulit untuk memberikan pertanggungjawaban penilaian itu. Ya, terutama untuk aktivitasnya gitu ya. Jadi tolong itu dipenuhi. Ya, kan banyak itu aktivitasnya, silahkan diisi ya. Termasuk di sini di forum kelas kita. Diskusi seperti ini kan monggo saya buka lebar. Oke, ada lagi? Silahkan. Sambil saya cek ini yang absennya yang masih belum hijau ya. Mas Marcel Dwi ada? Ada, Pak. Oke, saya hijaukan dulu. Mbak Sekar, Yuniati? Ada, Pak. Oke. Lalu Mbak Siti Mutia? Hadir, Pak. Oke. Oke, sudah semua alhamdulillah. Satu lagi. Mbak Andin. Andin Trilisa. Mbak Andin ada? Ini Mbak Andin belum respon. Mbak Andin absen 6. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ya, oke, Mbak. Oke, Mbak Andin. Oke, sip. Hadir semua ya. Saya simpan dulu absennya. Oke, baik. Silakan. Yang ada pendapat lagi? Silakan. Masih ada 10 menit. Silakan.
komentar, pendapat? Kalau nggak ada berarti cukup Izin sampai di bertanya, sini. Pak. Oh ya, silakan. Ya, Mas Idan. Terkait apa namanya? Ganti rugi PPSP itu, Pak ya. Di PPSP itu kan hanya untuk pelaksanaan apa namanya? Ganti rugi itu kan hanya untuk pelaksanaan penagihannya yang dikabulkan. Jika misalkan gugatan yang terkait prosedur atau keputusan itu apakah bisa diberi ganti rugi juga, Pak? Sepengetahuan saya, ganti rugi yang terkait dengan penagihan pajak itu kalau terkait dengan seperti penyanderaan, ya itu bisa diganti rugi. Terus pertanyaan tadi atas apa Mas Zidan? Ulangi lagi. Terkait prosedur atau keputusan itu bisa dikasih ganti rugi belum? Oh, terkait dengan kesalahan prosedur tidak ya, tidak ada ganti rugi, tidak bisa. Prosedur tidak bisa. Tapi yang bisa dilakukan adalah dia lakukan gugatan, ya, dia lakukan gugatan. Tapi tidak ada ganti rugi di situ. Ya, jadi memang di sini ya mungkin belum sampai kepada proses yang dikatakan mungkin kesalahan yang perlu diganti rugi gitu ya. Kalau yang penyanderaan seperti itu masih bisa, tapi kalau yang ini yang tidak, ya karena memang prosedur aja. Ya memang masalahnya nanti sebenarnya kalau gugatan pun dikabulkan oleh P, itu kalau prosedur yang salah yang dilakukan oleh DJP misalkan, dia salah melakukan prosedur, dan kalau di gugatan itu sebenarnya ya pada posisi sebenarnya ya kurang tepat juga, harusnya kan atau bisa dikatakan kemenangan bagi WP lah kira-kira gitu kalau menurut saya. Jadi walaupun DJP ini tidak ada ketentuan untuk mengganti kerugian kira-kira, tapi dari sisi sebenarnya dari sisi kemenangan bisa dikatakan ya BP yang menang kan gitu ya. Dan iya, Pak. Tentu saja sebenarnya kalau menurut saya sih tetap biasanya sih kalau ada kesalahan seperti itu ya BP paling petugas pajak aja paling ya mengganti prosedurnya gitu, mengulangi prosedurnya itu, terus ya mungkin bisa dilakukan proses kembali berikutnya. Jadi dilakukan kembali prosesnya tetapi dengan prosedur yang benar, gitu aja sih, tidak sampai pada posisi tadi mengganti rugi tadi, tidak gitu. Jadi hanya memproses kembali prosesnya tapi dengan ketentuan yang sebenarnya gitu. Iya, Pak. Jadi kalau proses kesalahan prosedur, tapi bagi DJP sebenarnya dari sisi waktu juga sebenarnya tidak menguntungkan ya. Kalau sampai dia kalah gugatan itu sebenarnya dari sisi waktu kurang menguntungkan karena dia harus memproses ulang, ya, terus hal yang sudah dilakukan tidak bisa ditindaklanjutin gitu kan. Ya, dan itu juga kalau kita bicara penagihan itu tentu saja bicara mengenai waktu juga gitu. Waktu yang terbuang itu akan kalau menurut saya melihatnya selalu melihatnya dari sisi objek cita gitu, karena untuk pelunasan utang itu kan selain kemampuan membayar juga ada objek cita yang nantinya akan dilakukan bisa dilakukan pelelangan itu. Nah ini kalau nggak ada itu kan menjadi gantung ya, menjadi utang pajak yang tergantung sehingga ya nunggu daluarsanya gitu. Nah kalau nunggu daluarsa kan itu membebani kantor gitu. Jadi dari sisi kinerja juga akan memberatkan kantor karena dia akan selalu membebani penerimaan kantor. Kalau kita bicara mengenai penagihan utang pajak gitu ya, sebenarnya penerimaan kantor itu sebenarnya dihitung penerimaan neto. Ya, penerimaan neto itu berarti penerimaan bruto kantor dikurangi dengan hal-hal yang bisa mengurangkan menjadi neto. Salah satunya adalah utang pajak. Jadi kalau utang pajaknya itu meningkat, maka netonya akan jadi kecil. Nah, neto ini identik dengan kinerja. Nah, kinerja ini kalau kita bicara mengenai selain prestasi, dia juga berdampak pada sisi penghasilan gitu. Kalau di DJP itu kan ada sisi penghasilan lain yang dihitung juga dari pencapaian kinerja. Salah satunya adalah penerimaan tadi. Jadi penerimaan itu berbanding lurus dengan penghasilan sebenarnya. Penerimaan APBN yang dibebankan oleh DJP kepada DJP itu sebenarnya identik dengan berbanding lurus dengan penghasilan yang dia terima juga. Kalau
penerimaan itu tercapai aman, maka penghasilan yang dia terimakan itu juga aman itu. Kalau kita harus kan tahu bahwa penerima penghasilan pegawai pajak itu kan selain dari gaji, selalu ASN semua terima gaji, ada tunjangan kinerja kan. Nah, tunjangan kinerja itu juga salah satunya adalah dari penerimaan kantor. Ya, ketercapaian penerimaan kantor. Nah, ini juga disumbang oleh sisi penagihan. Sisi penagihan itu juga sebenarnya dia menyumbang dari sisi memperkecil utang pajak yang membebani penerimaan kantor tadi. Makanya kalau kita bicara mengenai utang pajak juga dia identik juga dengan SKP juga gitu. Kalau SKP-nya itu besar dan dia tidak terbayar, otomatis dia akan membebani juga gitu. Maka ini bisa menjadi dilema juga buat kantor menetapkan pajak yang besar tetapi tidak terbayar, sehingga beban kantor otomatis akan berat untuk mendapatkan penerimaan netonya. Gitu ya. Jadi selain kalau besar itu biasanya juga cenderung untuk melakukan upaya hukum gitu, baik itu keberatan banding dan seterusnya itu ada effort lagi ke sana juga dari sisi kantor juga dari sisi penerimaan juga akan memberatkan sebenarnya. Ya, jadi seperti itu. Termasuk pengembalian kepada wajib pajak dalam bentuk kelebihan pajak itu juga dia mengurangi bruto ya, sehingga penerimaan itu akan menjadi lebih rendah lagi. Pemindah bukuan juga ya, itu juga terutama pemindah bukuan yang misalkan harus pemindah bukuan yang keluar kantor. Jadi hal itu yang sebenarnya bisa dijaga. Makanya salah satu cara untuk mendapatkan penerimaan kantor yang baik salah satu adalah manajemen penagihannya juga gitu. Jadi, manajemen penagihan, kalau Anda yang saat ini saya hanya bicara mengenai penagihan, ini momentum untuk menyampaikan bahwa sebenarnya manajemen penagihan ini sangat penting karena dia akan berdampak pada penerimaan kantor khususnya secara neto. Ya, secara neto. Baik, itu Mas Zidan, mudah-mudahan bisa menambahkan apa yang tadi ditanyakan. Iya, Pak. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Waktu kita tinggal 1 menit lebih dikit. Kalau nggak ada berarti saya cukupkan sampai di sini gitu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat belajar. Selamat dulu telah mencapai pertemuan ke-7 gitu ya. Anda sudah melewati setengah perjalanan itu. Yang tinggal setengah lagi Anda akan selesai gitu. Dan di materi berikutnya lebih banyak nanti Anda yang gantian bicara. Anda akan presentasi terkait dengan materi-materi hukum acara di pengadilan pajak ya. Dan saya harapkan nanti semuanya bisa maksimal kelompoknya ya, bisa maksimal karena ini bagian dari aktivitas Anda. Terus untuk menghadapi UTS besok, saya berharap mudah-mudahan Anda bisa menjaga kesehatan juga ya, tolong dijaga juga untuk tetap belajar ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini bisa menjadi bahan untuk Anda bersiap untuk tempur menghadapi UTS itu ya. Dan bisa saya harapkan Anda bisa mengerjakan semua gitu. Sekali lagi maksimal mungkin itu yang Anda bisa ya. Waktu diperhatikan. Sekali lagi waktu saya khawatir itu waktu Saudara, karena waktunya sangat pendek ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan dan jawab semua yang semua hal-hal yang ditanyakan di situ, atau kalau Anda ketahui explore, jangan pelit lah untuk mengeksplor jawaban Anda. Oke ya. Semoga semua sukses. Ikhtiarnya adalah belajar dan berdoa. Sekali lagi jangan tinggalkan itu. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya setelah UTS. Dan kalau ada hal yang perlu didiskusikan masih ada kesempatan untuk di WA, silakan nanti tetap saya buka komunikasi itu. Ya, selamat belajar, selamat menuju UTS. Semoga semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga sukses untuk mendapatkan hasil terbaik Anda di UTS nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sukses ya semuanya ya. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya akan akhiri. Baik lagi.